Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Selawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke. Sudah terlihat monitor saya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Oke. Se Oke. Nah, sebelum dimulai supaya kita mengingat kembali apa tujuan dari mata kuliah ini. Oke. Kita ada, kalau misalkan kita lihat dari RPS atau rencana pembelajaran semester, kita sudah masuk ke capaian mata kuliah yang keempat, yaitu integral. Kalau sub CPMK-nya untuk materi hari ini adalah, nah, yang ini, yaitu mampu memahami dan bisa menghitung integral, gitu ya. Ini pertemuan ke minggu ke-11 atau pertemuan kedua setelah UTS. Nah, itu kalau misalkan kita melihat dari RPS. Nah, kita mulai dengan membaca basmalah. Semoga semuanya tetap dalam keadaan semangat walaupun sekarang kita di jam 13 tanggal 22 Juni 2023. Oke. Nah, mana bukunya? Nah, ini. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang aplikasi turunan. Nah, sebelum dilanjut, apakah ada yang ditanyakan tentang aplikasi turunan atau penggunaan turunan di materi minggu lalu? Oke. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Kita masuk ke materi antiderivatif. Nah, coba saya cek dulu siapa saja yang sudah masuk. Di sini ada Ahmad Farur Raji Arhat, Alisa, Endan, dari yang bawah Pulung, Rifatul Khairun, dan masih banyak lagi. Dan kalau misalkan di sistem, kita jangan lupa untuk menyalakan bahwa kita sedang kuliah dan kita absen di sini. Kita cek dulu. Nah, Pulung tadi hadir ya. Terus dari yang bawah dulu deh. Alisa hadir. Kayak yang lainnya nanti dulu biar absennya surprise ya. Oman hadir Pak Oman. Nanti ini ya biar lebih semangat untuk ikut pelajarannya. Biar gak ngantuk, biar nanti tiba-tiba dipanggil, nah ada gitu. Oke, kita lanjut ke materi. Kita masih menggunakan buku dari Parsel. Nah, kalau covernya seperti ini supaya lebih ingat. Lalu ini soft copy-nya versi bahasa Inggris dan saya punya versi yang hardcover. Saya beli yang versi legal yang terbitan dari Erlangga gitu bahasa Indonesia. Oke. Kita sudah sedikit ngecek absen kehadiran, lalu sudah mengecek materi minggu lalu, tidak ada yang ingin mendiskusikan. Lalu kita masuk ke materi hari ini yang akan kita bahas, yaitu antiderivatif. Nah, sebelum kita mulai, sebenarnya sudah mulai ya. Untuk melanjutkan materi antiderivatif. Nah, saya ingin menceritakan tentang antiderivatif terlebih dahulu. Jadi ceritanya kayak gini. Minggu lalu kita belajar aplikasi turunan, minggu-minggu sebelumnya kita belajar turunan, dan selanjutnya. Nah, tetapi apakah ada gitu ya kebalikannya dari turunan? Oke, kalau misalkan kita ngecek, bukan ngecek ya, misalkan kita punya soal misalkan fungsi y, misalkan
Y sama dengan X kuadrat. Turunannya, oke saya nulisnya jangan bentuk Y, biar biar bagus, Fx saja. Fx sama dengan X kuadrat. Nah Fx nya turunannya berapa? Berarti turunannya 2x dx ya. Oke. Oke. Sebentar. Saya tulisannya dy dx saja berarti. Nah, biar ruasnya ada di kiri. Ini y, ini dy dx. Nah, gitu. Kalau kayak tadi nanti di kanan dx-nya. Nah, ini saya ilustrasikan mungkin karena kita bahas Indonesia jadinya turunan itu turun gitu ya. Apa namanya, analogi kita, padahal itu bukan arti sebenarnya turunan, artinya derivatif sebenarnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa turunan adalah fungsi lain dari y dengan format atau rumus yang sudah kita ketahui ya. Nah, turun yang menjadi masalah sekarang kita punya fungsi misalkan fx sama dengan 2x. Nah, sekarang kayak gini. Apakah ada fungsi lain? Apakah ada fungsi lain yang kebalikan dari turunan? Nah, tadi kan dari x kuadrat sekarang jadi 2x. Nah, sekarang dari 2x apakah bisa jadi x kuadrat lagi? Nah, ini definisinya kalau di buku f kecil ini merupakan turunan dari f kapital gitu ya. Nah, kalau kita balik dari 2x, apakah bisa jadi x kuadrat? Apakah bisa? Nah, mungkin ilmuwan dulu gitu ya. Ya, harusnya bisa dong. Kan x kuadrat bisa jadi 2x. Berarti 2x itu bisa jadi x kuadrat dong. Iya juga mungkin gitu. Akhirnya singkat cerita muncullah antiderivatif. Oke, antiderivatif namanya anti berarti kebalikan ya. Jadi kebalikan dari turunan atau balikan dari turunan. Oke, karena kita apa namanya jurusan teknik sipil yang notabene kita sebagai pengguna bukan pengembang dari matematika, kita langsung bahas ke intinya. Jadi nggak membahas apa namanya anti turunan itu di mana, dari mana dan sebagainya, tidak, tapi kita langsung hasilnya saja. Oke, jadi itu ternyata wah harusnya ada yang menyatakan dari tadi yang 2x itu si turunan menjadi x kuadrat yang notabene itu anti turunannya. Nah, berarti ada nih harusnya anti turunan. Nah, di buku ini ya dijelaskan definisinya bahwa we call f, kita sebut bahwa f kapital sebuah anti turunan dari f kecil ya pada interval i. Nah, jika dx fx, jika turunan dari f kapital ini sama dengan fx diselang i, maka turunan dari f kapital sama dengan fx untuk setiap x di 1. Nah, ini definisi ini masih definisi penyebutan ya. Ini penyebutan, masih ada yang mau masuk? Oh, enggak ada. Masih definisi penyebutan. Penyebutan yang tadi saya ceritakan f sama fx. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada fx itu diturunkan, itu sama dengan ini f kapital ya, diturunkan itu menghasilkan f kecil, nah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau f kecil itu supaya jadi fx, ini ada apa? Oh, di sini ada anti derivatif. Oke, kita lanjut. Ini baru ngomongin definisi tapi masih dalam bentuk sebutan ya, belum ke apa namanya konteks. Kita lanjut. Nah, ada konsep di kiri nih yang patut kita ketahui. Nah, di sini
Moga-moga waktu SMA ini diceritakan oleh gurunya. Nah, ini ada fungsi bentuk awalnya yaitu F, yang mungkin ini sebutannya F kapital ya. Saya nyebutnya explicit F kapital ya. Jadi kalau F kapital maksudnya F yang seperti ini gitu ya, karena sama-sama huruf F. Nah, konteksnya tadi yang F kapital itu anti turun dari F kecil. Oke. Saya izin menyebutkan explicit F kapital sama F kecil gitu ya. Oke. Nah, di sini ada cerita bahwa F kapital yang X pangkat 4, terus X pangkat 4 plus 6, terus juga ada X pangkat 4 min 4. Ini bentuknya itu sebenarnya sama, cuma ada pergeseran. Kalau yang plus 6 itu ke atas, yang min 4 itu ke bawah, dan selanjutnya. Ini konteksnya di belakang itu sebagai konstanta. Nah, yang jadi masalah ketika diturunkan, in each case turunannya itu jadi 4x pangkat 3. Semuanya, semua dari ini. Mohon maaf agak sedikit batuk. Nah, lalu kenapa? Nah, ini jadi temuan nih. Kok setiap fungsi ini yang memiliki konstanta yang berbeda itu turunannya sama sih? Maksudnya gini, saya tulis di sini supaya lebih terlihat. Oke, new slide. Di save dulu, khawatir. Misalkan ada fx itu misalkan jangan pakai 3. Misalkan x pangkat 3. Ini kalau yang penulisannya saya pakai tabel aja ya. Ini fungsinya ini. Kalau yang sebelah sini nih fx-nya, yang ini turunannya. Nah, yang pertama, kalau misalnya x pangkat 3, turunannya berapa? 3x kuadrat. Sekarang kalau misalnya x pangkat 3 plus 2, turunannya berapa? 3x kuadrat juga. Kalau x pangkat 3 min 2, turunannya 3x kuadrat juga. Kalau turunan dari x pangkat 3 plus 1 juta, ya 1000 aja deh. Nulisnya panjang. Turunannya 3x juga. Nah, kita lanjut dulu di buku biar penasaran. Sebenarnya Pak Maulvi mau ngomongin apa sih gitu, biar penasaran. Oke. Nah, di sini disebutkan. Nih, kita melihat bahwa fungsi f yang seperti ini untuk semua bilangan real turunannya anti turunannya adalah sama. Oke, lihat di sini. A moment stock will suggest other solution to example 1. The function fx same with x pangkat 4 ditambah 6 also satisfied f aksen x sama dengan 4x kuadrat. Jadi turunannya 4, dan semuanya turunan dari 4x plus konstanta, baik konstantanya itu 0 atau yang pertama ini saya tulisnya eksplisit aja di sini ya, dituliskan x pangkat 3 plus 0 sama ya. Ini x 3x pangkat 2. Nah, oke, kita lanjut yang tadi. Nah, di sini terlihat turunannya itu nilainya sama. Oke. Nah, sekarang dibalik. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Berarti, di sini kesimpulan. Kalau misalkan ada, pakai kapital ya, fx itu 3x kuadrat,
maka nilai anti turunannya itu 3x 3x pangkat 3 ya, mohon maaf. Ini apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan dan dipikir berbeda. X pangkat 3, betul ya? X pangkat 3. Tetapi ada yang berbeda nih guys. Nah, ini plus 0, ini plus 2, ini plus min 2, ini plus 1000. Nah, tapi turunannya sama. Tapi si turun ini kalau diintegralkan supaya hasilnya secara general gimana? Oh, Pak, itu kan 0, 2, min 2 sama 1000 itu konstanta. Konstanta. Iya, C ya, konstanta. Singkatan aja Pak, pakai plus C gitu. Oke. Nah, ternyata begitu. Jadi, itu awal mula kenapa anti turunan atau integral dari fungsi yang bukan fungsi tentu ya, masih umum seperti ini, hasil nilai integralnya itu plus C. Nah, itu karena seperti ini. Jadi integral dari 3x kuadrat itu bisa jadi x pangkat 3, bisa jadi x pangkat 3 plus 2, bisa jadi x pangkat 3 min 2, bisa jadi x pangkat 3 plus 1000. Kita nggak tahu kalau infonya tidak ada, kalau infonya cuma diketahui fungsinya seperti ini saja, kita nggak tahu yang mana. Supaya general kita tuliskan seperti ini, x pangkat 3 plus C, supaya mewakili nilai si yang ini saja. Pak, kalau di buku matematika waktu SMA bukan C Pak, tapi K. Ya, itu simbolnya. Karena kalau yang C itu maksudnya tulisan bahasa Inggris, kalau yang K itu tulisan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya sama. Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya notasi dari anti turunan. Oke. Nah, singkat cerita kita langsung saja. Anti turunan itu adalah integral. Oke. Jadi apa namanya, logis ceritanya gitu ya. Jadi ada turunan, berarti kalau ada turunan ada kebalikannya dong, anti turunan gitu kan. Anti turunan atau anti derivatif sebutan lainnya adalah integral. Oke. Notasinya atau simbolnya itu seperti ini. Nah, oke, saya ceritakan. Oh, belum ya. Oke, di sini saya ceritakan notasi. Notasi integral. Nah, itu notasinya adalah integral fx dx. Nah, saya tulis saja ini sebuah fungsi. Ya, fungsi f variabelnya x gitu ya. Nah, kalau teman-teman boleh tahu, ini kalau saya ceritakan sejarahnya, sebenarnya yang seperti cacing itu sebenarnya kayak huruf, lah mirip Pak, itu huruf S Pak, ya betul. Jadi dia itu ya saya nggak tahu ya dulu itu dia apa penemunya menuliskan integral itu kenapa bisa jadi seperti ini, ya nggak tahu. Tapi maksudnya bentuknya ya. Tapi bentuk awalnya itu S. Yang mana S itu apa? Dari sum. Sum itu apa Pak? Ya notasi sum atau penjumlahan. Jadi sum itu sigma ya. Nah gitu, sigma. Itu kalau di matematika keren si sigma itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi integral itu tulisannya adalah ngemanjangin si huruf S itu, yang mana huruf S itu konotasinya sebenarnya terhadap sum atau si sigma ya. Oke, itu lanjut yang ini. Nah, ini adalah operator ya. Operator. Sebentar, saya
sedikit khawatir salah nulis. Operator atau operator ya? Nanti teman-teman bisa cek ini ya. Operator ya, operator. Kira-kira gitu ya. Kalau nggak operator ya operator gitu ya. Nah, maknanya apa? Nah, ini terhadap X. Jadi kayak gini, kalau DX berarti kemarin ya derivatif X itu. Nah, ini fungsinya terhadap X. Kalau DY berarti variabelnya Y. Lalu apa yang terjadi ketika ada fungsi fx tapi operatornya itu DY? Nah, variabel X ini dianggap sebagai K atau konstanta. Apa itu konstanta? Gampangannya adalah angka, bukan variabel. Angka ya. Gitu ya. Jadi integral dari sebuah angka lah, gampangnya gitu. Oke. Lalu efek itu sih fungsinya lah ya. Ya fungsi ya baik di dalamnya ada fx, fy atau fungsi yang variabelnya ada x ada y, ya bebas lah ya. Itu terserah yang bikin soal atau permasalahannya sesuai dengan permasalahan. Itu Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Itu dari penulisan ininya apa namanya? Notasinya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang pertama atau teorema A, power rule gitu ya. Nah, kalau di kiri ini ada tulisannya. Kalau di ini tulisan yang kita tadi ceritakan, kalau kanan itu bentuk rumusnya ya. Oke. Nah, kita masuk ke bentuk rumusnya. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Si rumusnya adalah seperti ini. Bisa diperhatikan. Oke, saya jelaskan ya. Jika R adalah bilangan rasional selain min 1, mohon maaf, maka fungsinya seperti ini. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua nilai R atau si pangkatnya R itu berapapun kecuali min 1. Karena kalau min 1 itu nanti len atau logaritma natural. Itu materinya masih jauh. Ini spoiler ya. Jadi kayak gini. Integral dari X pangkat R dx. Pak, kalau dx yang nggak ditulis boleh nggak? Ya jangan ya. Ini wajib ditulis juga ya. Kalau yang XR ini soal. Kalau nggak ada soalnya ya nggak usah jawab. Kalau dx ini juga wajib karena kita mau mengintegralkan apa. Nah ini petunjuknya sih dx ini. Kalau integral ini petunjuknya. Sama dengan nulisnya gini. Cara yang mudah untuk mengintegralkan nulisnya gini ya. Supaya enggak nyasar. Seperti yang turunan kemarin caranya, kita tulis dulu soalnya X pangkat R, tulis. Nah, yang pertama, kita tahu integral itu pangkatnya nambah atau ngurang? Nambah Pak, ya udah tambahin 1 pangkatnya. Lalu pangkat yang baru ini kita copy paste taruh di penyebut. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena ini integral fungsi bukan integral tentu. Jadi belakangnya itu ada plus C-nya. Nah, seperti itu. Contoh yang mudah dulu. Contoh. Integral dari X pangkat 5 dx. Ini operatornya udah sama X ya terhadap X. Berarti X pangkat 5 nya kita tulis X pangkat 5. Pangkatnya integral itu ditambah 1. Dibagi pangkatnya itu taruh di penyebut 5 plus 1. Belakangnya plus C. Kita rapihkan X pangkat 5 tambah 1 6. X pangkat 6 per 6. Jangan lupa belakangnya plus C. Pak, boleh penulisan bentuk lain dari ini?
Boleh, terkadang ada yang menuliskan pecahannya si 6-nya itu taruh di depan. 1/6 X pangkat 6. Ya nggak masalah gitu ya. Nah, nggak masalah. Sama saja, itu hanya penulisan bentuk lain secara aljabar. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya sudah langsung rumit di sini ya. Kayak tidak apa? Tidak ada yang sulit ketika kita berusaha. Quote of the day. Quote of the day. Tidak ada yang sulit ketika kita mengerjakan. Tapi benar juga sih. Sulit itu adanya di dalam diri pribadi. Ketidakmampuan itu bagi orang yang menyerah. Jadi kalau kita semangat itu pasti mampu menyelesaikan. Oke, kita lanjut ya. Mantap, Pak. Oke, kita lanjut. Kita itu golongan orang-orang yang semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini lagi belajar ya, bukan lagi orasi. Tapi nggak apa-apa, karena dalam pembelajaran itu kita harus semangat supaya masa depan kita itu cerah, bukan masa depan yang madesu, bukan. Oke, kita generasi orang yang optimis. Oke, find the general antiderivative of. Jadi suruh mencari antiderivatif dari fx yang ini. Fx sama dengan X pangkat 4/3. Nah, kita intip dulu dia nulisnya pakai bentuk apa. Oh, langsung integral gitu ya. Oke, kalau integral dari X pangkat 4/3 dx sama dengan seperti tadi caranya. Yang pertama X pangkat 4/3, si soalnya itu kita tulis dulu. Kalau integral itu pangkatnya tambah 1, si pangkat itu di copy paste taruh penyebut sebagai penyebut. Jangan lupa belakangnya itu plus C. Nah, tahap selanjutnya adalah merapihkan. Oke, berarti X pangkat 4/3 ditambah 1 itu berapa? Oh, penyebutnya harus sama nih. Berarti 3/3 lah ya. 3/3 per 4/3 ditambah 3/3 plus C. Berarti di sini 4 tambah 3 7. 7/3. Berarti X pangkat 7/3 dibagi 7/3 plus C. Sebenarnya ini sudah benar, tetapi terkadang di matematika ada yang menulis dirapihkan lah. Jadi 7/3-nya ditaruh depan menjadi sejajar ya dengan sebentar, ini maksud dan ininya, maksud yang saya inginkan dan yang ditulis berbeda. Nih, 7/3. Jadi 7/3-nya biar lurus dengan ini, nah ditaruh depan. Jadi gimana? Dibalik ya. 3/7 plus C. Nah, selesai. Jadi lebih rapi lah. 3/7. Lalu Pak, kok gitu? Ya gitu sih. Secara matematika sih sebenarnya gini ya. Kalau 1/7/3 supaya jadi di atas itu dikali yang sejenisnya. 3/7/3/7 sama dengan ini kali yang sini 3/7/21/21 atau 3/7/1. Nah, atau sama dengan 3/7. Oke. Itu kalau dari segi secara aljabar kenapa bisa seperti itu. Atau cara gampangnya yang nggak usah diapalin, yang penting kita paham, yaitu kalau pengen ditaruh di atas ditukar, maksudnya diputar aja. Yang tadinya 1/7/3 sama dengan 3/7, selesai gitu. Oke, jadi lebih singkat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baru contoh soal dari rumus yang pertama. Oke. Nah, takut
apa namanya, pengen sambil ditelaah saya kirim ke grup ya. Kayaknya sudah masuk nih, Sandi udah masuk. Oke, nah ini kalau misalkan sambil dilihat TAP gitu ya. Nah, kita lanjut ke teorema yang B. Tadi ini rumus umumnya. Teorema yang B itu berarti ini integral dari fungsi trigonometri ini untuk cos dan sin ya. Ya, kalau cos dan sin ya gini-gini aja ya. Oh, gimana lagi coba? Oke. Untuk cos dan sin ini cukup mudah, tapi suatu saat itu ada yang mencari nilai integral dari cos dan sin itu dicari dengan cara aljabar. Gitu. Dulu sih waktu saya kuliah aneh gitu. Oh, ternyata gitu ya, ada gitu. Ternyata normal dan bagus gitu ya. Nah, ini teoremanya, integral dari sin adalah min cos, integral dari cos adalah min sin. Pokoknya kalau misalkan teman-teman bingung itu apalin satu aja, mau integral atau mau turunan. Nah, misalkan kalau turunan ya, turunan dari sin itu cos, sama-sama positif. Berarti itu integral dari cos ya sin. Ya diapelin itu. Kalau yang cos itu kebalikannya. Turunan dari sin itu cos, berarti integral dari cos itu sin positif. Kalau turunan dari cos itu min sin, berarti integral dari min sin itu cos. Integral dari sin itu min cos. Nah, berarti gitu ya. Oke, seperti itu aja. Lanjutkan. Nah, di sini ada indefinite integral. Oh, indefinite integral is a linear operation. Ini operasi linear. Tapi nanti sering berjalannya waktu, kalau udah paham sih enggak mengerjakan eksplisit nulisnya seperti ini sih guys, gitu ya. Kayak kita coba dulu saja. Nah, Oke. Ini mohon maaf, ini sepertinya saya terserang flu ini. Moga-moga cepat sembuh. Jadi agak sedikit noise dari hidung gitu ya. Suara noise seret-seret gitu ya. Mohon maaf ini. Bukan jorok gitu, tapi ini keadaan ya. Keadaan yang memaksa memaksa mikrofon menyerap suara yang kurang baik. Mohon maaf. Nah, kita lanjutkan materinya. Di sini indefinite integral is a linear operator. Nah, let if and g have antiderivative indefinite integral. Jadi integral tak tentu. Ini masih belum integral tentu gitu ya. Itu materi minggu depan. Diberikan K sebagai konstanta, maka ini yang pertama integral fungsi dikali konstanta. Yang 2/3 integral dengan dua fungsi penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita contoh yang pertama dulu. Yang pertama contoh dari saya dulu saja ya. Misalkan integral dari 5x kuadrat. Ini kan artinya 5x kuadrat itu 5 dikali x kuadrat. Betul tidak? Betul ya. Ini 5-nya ini boleh nggak ikutan integral. Jadi 5 dikali integral x kuadrat dx itu boleh ya. Berarti 5 dikali hasil integral x kuadrat berarti x pangkat 2 tambah 1. 3 per, 3-nya taruh bawah lagi. Plus c, selesai. Kayak gitu. Oh, 3-nya taruh depan deh. 5/3 x pangkat 3 plus c. Boleh sekali. Oke, kalau misalkan contoh di buku itu seperti apa ya? Ini proof. Oh, tak ada yang perkalian tadi. Langsung yang penjumlahan. Oke, yang penjumlahan ini yang B ya, biar sekalian gitu ya, sekalian panjang.
Sebentar, saya tuliskan dulu soalnya. Nah, di sini operator dan variabelnya berbeda. Di sini kalau teman-teman melihat bahwa variabelnya dari operator ini adalah U, dan di sini digunakan U, oke, ini juga sama. Berarti U itu sebagai variabel yang sedang diturunkan. Jadi normal ya, kayak X tadi lah. Kalau berbeda berarti dia dianggap sebagai konstanta. Nah, kita lanjut. Kalau bentuknya seperti ini bisa dipisahkan per eh, suku ya. Suku pertama dikurangi suku kedua, atau ini juga bisa ya ditambah dari negatif suku kedua ya mulai. Ini ditambah suku ketiga. Berarti di sini integral kalau kita sudah pisahkan, yang pertama ini suku pertama U pangkat 3/2. U pangkat 3/2 lalu dikurangi 3, oh ini DU ya, lupa, mohon maaf. Integral dari 3U DU lalu ditambah dari integral 14 DU. Nah, diintegralkan menjadi ya ini U pangkat 3/2 ditambah 1 per 3/2 ditambah 1 plus C ya. Oke, ditambah 3U pangkat 1 aslinya lalu ditambah 1 lalu per 1 tambah 1 plus C. Oke lah, kita tulis di C1 di C2 lalu ditambah integral dari 14. Berarti ini 14 tadinya U pangkat 0. U pangkat 0 itu kan 1 dikali 0 kan, dikali 0 dikali 1 maksudnya 14 kali 1 itu U pangkat 0 kan. Oke, berarti di pangkat 1 per 0 tambah 1 plus C3. Berarti di sini U pangkat 3/2 ditambah 1 berarti 2/2 ya. 3 ditambah 2 5, berarti 5/2 per 5/2 ditambah C1 ditambah 3 U pangkat 2 per 2, saya tulisnya di sini biar berbeda, tambah C2 ditambah, oh mohon maaf ini negatif, soalnya ini negatif, saya pakai kurung saja supaya lebih luas. Nanti kita bahas setelah ini apa yang lebih luas ya. Contohnya bagus ini ternyata sih contohnya. Lanjut, berarti di sini 14 U pangkat 1 ya per 1 bisa ditulis ini C3. Nah, atau boleh jadi tulis aja gini. Ini dirapikan jadi 2/5 U pangkat 5/2 dikurangi 3/2 U pangkat 2 ditambah 14 U plus C1 tambah C2 tambah C3, atau kalau di saya nulisnya 2/5 U pangkat 5/2 dikurangi 3/2 U pangkat 2 ditambah 14 U plus C. C itu yang ini. Itu boleh. Oke. Nah, ini saya screenshot dulu. Saya save dulu. Sekarang kita bahas si C-nya. Apakah halalan thayyiban ditulis seperti itu gitu ya? Kayak saya jelaskan di sini. Nah, sebentar di save dulu. Khawatir hilang. Nah, oke. Kasusnya tadi kayak gini. Yang pertama, oh salah ini. Kalau min kali positif itu min ya di sini. Oke. Lalu ditambahin jadi C besar. Oke. Pak, kok bisa gini?
C1 tambah C2 sampai C3 kok jadi C? Jadi gini guys. C adalah konstanta. Seperti yang tadi dicontohkan bahwa integral dari misalkan 2x itu jadinya x pangkat 2 plus C. Pertanyaannya, C itu tidak diketahui apa diketahui? Ternyata tidak diketahui. Nah, lalu kayak gini. Kan C pertama itu angka yang pertama, C kedua angka yang kedua, C yang ketiga angka yang ketiga. Ditambahin bentuknya angka tambah angka hasilnya angka juga. Ya, angka ya. Nah, artinya apa? Ketika bentuk yang ini di sini langsung ditulis C-nya di belakang saja, misalkan langsung bla 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 belakangnya plus C, itu nggak masalah. Atau nulisnya kayak gini, C1 dikurangi C2 ditambah C3, nggak masalah. Atau langsung di sini C3 atau dan sebagainya nulisnya C tapi sesuai koridor ya. Nah, artinya tadi baik C1, C2, C3 ditambahkan sesuai dengan tanda atau langsung C itu boleh. Nah, yang menjadi batasan apa? Nilainya. Nilai C ini kita nggak tahu berapa. Nilai C yang ini nggak tahu berapa. Nilai yang C ini kita nggak tahu berapa. Nilai yang C ini kita nggak tahu berapa. Yang jadi pertanyaan, ketika menuliskan yang ini dengan menuliskan yang kanan C doang, itu boleh nggak? Boleh. Tetapi yang berbeda apa? Nilainya. Misalkan ini nilainya A, ini belum tentu nilainya A. Bisa nilainya B. Nah, nilainya B dan nilai B ini bisa sama dengan atau beda gitu ya. Ya misalkan C-nya itu 0 ya ditambahin ya 0, ini 0 gitu ya. Tapi kalau misalkan C1-nya 1, C2-nya 2, C3-nya 3 berarti 6. Berarti si C ini 6, artinya beda nilainya. Nah, itu juga mungkin karena kita nggak tahu. Ini prinsip penulisan aja. Jadi kalau nanti teman-teman menemukan soal yang penjumlahan kayak gini, tetapi penulisan C-nya itu misalkan di sini ada 3 suku, C-nya itu dibuat ada 3, itu saya membenarkan juga. Atau walaupun ini sukunya dari soal ini ada 3, tapi C-nya cuma ada 1, saya membenarkan juga gitu ya. Halalan toyiban lah ya. Oke. Kita lanjut. Itu untuk yang ini ya. Itu langsung yang 2 dan 3 ya. Itu sama. Sejenis. Yang selanjutnya apa nih? Ada penjumlahan, ada pengurangan, terus ini ada generalized power rule. Jadi aturan rantai yang dulu, nah contohnya gini. Saya tuliskan. Dulu tuh aturan rantai kayak gini. Misalkan fx sama dengan x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Nah, turunannya itu sama dengan 3x kuadrat plus 1 dikali 2x. Nah, sekarang bentuk yang ini, yang fx-nya 3 dikali, ini pangkat 2 ya, mohon maaf. Ini saya bikin soal sendiri. Ada yang kurang gimana? Dikali 2x, integralnya berapa? Nah, ternyata bentuk ini ada rumusnya. Rumusnya apa? Oke, nah rumusnya ini power rule. Jadi ini kebalikan dari aturan rantai. Oke. Sebentar. Mana ini? Nah ini ya. Nah ini rumusnya. Kita cari contohnya. Contoh soal. Oh ini ada.
Yang A dulu saja. Sudah. Nah, kayaknya saya kurang konsentrasi ini ya. Nah, ini soalnya contohnya. Oke. Oke. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Nah, kita mengerjakannya gimana ya gitu ya. Kalau dulu bentuk ini dibuat menjadi kayak gini. Saya flashback ke masa lalu, kalau aturan rantai itu biasanya pakai pemisalan. Contoh yang tadi, yang ini. Ini dimisalkan U pangkat 3. Nah, di sini jadi dx U pangkat 3 dikalikan dxu gitu ya. Nah gitu kan. Kok dx? Yang ini du, yang ini dx dari si u-nya itu ya, x pangkat 2 plus 1 gitu ya. Nah, ini pun mirip-mirip gitu ya. Jadi kita misalkan u. Nah, perlu diingat ini materi yang fungsi dulu. Nih materi ini harus tahu fungsi dalam fungsi luar, harus kebayang, harus ingat. Karena untuk turunan, aturan rantai, dan integral. Nah ini salah satunya gini. Kita harus jeli melihat fungsi dalam fungsi luar. Nah ini ada dua fungsi. Nah, dua bentuk sebenarnya perkalian ya. Oke, fungsi yang lebih besar yang mana? Ya tentunya yang ini dong. Nah yang ini ya. Makanya yang di dalam fungsi itu, nah ini, itu dibuat menjadi U. Oke, jawab. Misal U sama dengan X pangkat 4 plus 3X gitu ya. DU sama dengan turunannya yaitu 4X pangkat 3 plus 3 DX. Oke, berarti DX sama dengan DU per 4X pangkat 3 plus 3. Nah, oke. Kita lanjutkan ke yang kanan. Berarti di sini integral dari 4X plus 3X itu sekarang sudah menjadi U. Berarti U pangkat 30. Oke. Lalu dx itu sama dengan sekarang udah ganti jadi du per 4x pangkat 3 per 3 dikali dx itu sama dengan sebentar ini harus tulis dulu ya, ketinggalan lagi. 4x pangkat 3 plus 3 dikali dx itu sama dengan du per 4x pangkat 3 plus 3. Wah ini bisa dicoret dong, sama ya, dibagi sama dengan 1. Di sini dapat U pangkat 30 dikali DU ya. Nah, udah seperti biasa nih. Ya udah tinggal diintegralkan U pangkat 30 tambah 1 per ya udah 30 tambah 1 plus C ya. Oke, sama dengan berarti U pangkat 31 per 31 plus C atau 31 taruh depan berarti 1 per 31. U-nya itu siapa? X pangkat 4 plus 3X pangkat 31. Jangan lupa plus C. Selesai. Gampang kan? Gitu. Gitu ya. Nih saya taruh di grup. Nah. Oke. Itu masih ada lagi enggak ya? Ini
Oke. Ternyata kalau di buku contoh soal yang ini dia langsung menerapkan rumusnya. Jadi 4x ini 4x kuadrat plus 3x turunannya yang ini, ya udah bisa pakai rumus itu gitu ya. Kalau yang kedua ini pakai pemisalan U yang barusan di contoh soal. Jadi kalau menurut saya sih lebih aman pakai contoh soal yang misalkan U karena dia lebih step by step gitu. Ini juga sama. Oke, that's all for this day. Our material is have done. Oke, nah yang selanjutnya karena materinya masih ada, yang selanjutnya adalah oleh-oleh. Jadi nanti absennya berdasarkan tugas ini ya. Oke, ini silahkan tugasnya dikerjakan. Saya tunggu sore ini. Jadi kalau misalkan sudah mengumpulkan tugas, berarti akan masuk absen kehadiran. Kalau tidak mengumpulkan ya dianggap tidak hadir dong. Oke gitu ya. Supaya belajar nih. Oke ya. Karena kita generasi yang semangat, tetap semangat untuk mengerjakan ini. Oke. Before we close our lesson, there is something to discuss atau ditanyakan sebelumnya. Tidak ada? Oke, nggak ada ya. Oke. Pak, saya mau nanya. Oke, gimana? Halo? Ya gimana? Ada nggak yang mau ditanyain? Mumpung gratis nih. Oke. Oke ya, karena tidak ada yang ditanyakan. Oke, sebelumnya saya review dulu ya sebelum ditutup. Oke. Nah, dari review ini nanti ada timbul pertanyaan. Kita membicarakan nanti turunan atau integral dengan tadi yang sudah kita bahas yaitu eh, apa namanya awal mula dari anti turunannya itu sebenarnya apa. Lalu muncullah anti turunan yaitu integral dengan konsep seperti ini. Lalu muncul nilai C itu dari mana? Sudah dijelaskan karena bentuk turunan atau anti turunan dari fungsi yang plus C macam-macam itu ketika diturunkan hasilnya sama, berarti fungsi keintegralnya itu harus plus C karena kita nggak tahu C-nya yang mana. Jadi ditulis saja. Lalu notasi integralnya integral fx atau apa belakangnya ada dx. Dx ini operator sebagai pengetahuan untuk variabel apa yang akan diintegralkan. Lalu ini rumus pertama atau power rule ya. Seperti dibentuk ya. Lalu yang kedua ini trigonometri khusus on sin dan cos. Yang ini integral dari fungsi yang perkalian dengan konstanta nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu penjumlahan dan penyelisihan. Bahasa Indonesianya selisih ya, pengurangan ya pengurangan lah ya. Pengurangan dari dua fungsi itu kedua dan ketiga. Lalu ada yang ketiga itu generalize power rule. Pak, kok itu ada tambah kurang dan generalize ada yang ketinggal deh perkalian dan pembagian. Benar juga. Nah, sayang sekali di integral itu nggak ada perkalian dan pembagian. Lalu gimana? Ya nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya untuk belajar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran itu silahkan cari terlebih dahulu untuk kita diskusikan di minggu depan. Oke, dan yang terakhir ini adalah tugas sebagai laporan untuk kehadiran. Oke, that's all for this day. We will meet again in next week. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, untuk ngumpulinnya di mana, Pak?